Halo semuanya, jumpa lagi di channel Agus Mulyana, Ngopreknologi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang sedang melaksanakannya. Oke, pada sharing session kali ini, izinkan saya diskusi dan sharing mengenai embedded system, wireless sensor network, dan IoT. Tentu batasan di sini adalah berbicara secara umum karena nanti kita bikin per segmen dan tetap untuk melanjutkan perlu apa istilahnya follow up lah, perlu lanjutan yang tidak terbatas dengan presentasi pada video kali ini. Baik, kita mulai dari overview-nya. Kita bicara di tiga area yaitu embedded system, WSN, dan Internet of Things. Sebetulnya ini menjadi sebuah subsystem atau sistem kesatuan yang nanti masing-masing punya bagian. Sehingga kalau kita turunkan Internet of Things sebagai superset atau semestanya nanti ada WSN. WSN itu jaringan wireless sensor yang bisa dia terkoneksi ke internet untuk kebutuhan ke Internet of Things ataupun hanya komunikasi di intranet menggunakan radio, BLE atau yang lain tanpa perlu ke internet. Dan paling bawah tentu adalah bagian embedded system yang berkaitan dengan sensing untuk perceptual layer ataupun aktuator untuk menggerakkan sesuatu berkaitan dengan kebutuhan di sistem, misalkan motor DC, motor servo, atau yang lain. Oke, jadi kalau kita bicara di semestanya Internet of Things, di sebelah kiri ini sudah jelas ada area embedded system, ya perangkat yang terdiri dari controller, sensor, aktuator, dan yang lainnya. Ada juga yang dilengkapi dengan RTOS, Real Time Operating System, ataupun ada yang memang tanpa OS. Nah, teman-teman sekalian, di area Internet of Things ini juga kalau kita lihat ada kebutuhan di network. Di network jelas ada pilihan komunikasi antar perangkat, lalu ada kebutuhan terkoneksi ke gateway agar dia terhubung ke cloud lewat internet. Dari situ akan terhubung ke aplikasi layanan di cloud yang itu bervariasi, bisa kita bikin sendiri, bisa juga menggunakan layanan yang sudah ada. Yang sudah ada pun dibagi dua, ada yang free, ada yang sebagian free, ada yang memang harus berbayar. Oke, kita akan mulai dari embedded system, teman-teman sekalian. Bayangkan teman-teman pada slide ini, apa itu embedded system? Sebetulnya teman-teman kita keseharian dominan menggunakan itu, hanya mungkin kita tidak sadari. Smartphone itu bagian dari embedded system. Kita ke ATM, ya, kita ngambil uang atau transaksi yang lain itu bagian dari embedded system yang kita temukan dan banyak yang lain. Jadi embedded system adalah biasanya sebuah sistem dengan fungsi yang spesifik atau masuk di special purpose computer yang terdiri dari sensor, unit pemroses, dan kalau perlu ada aktuator, walaupun tidak selalu. Dan dari sini ada dua output yang kalau ditarik datanya ada yang sifatnya di lokal ataupun dia bisa keluar artinya terhubung ke jaringan internet. Nah, secara prinsip embedded system itu memiliki fungsi yang spesifik, ya, tidak seperti general purpose computer. Beberapa karakteristik di embedded system teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ada macam-macam, mulai dari yang task spesifik yang tadi disampaikan, dia masuk ke pengerjaan tugas yang spesifik. Lalu juga pengerjaannya dibatasi dengan waktu. Jadi pendekatannya lebih ke fungsi-fungsi yang berbatas waktu atau nanti kaitannya ke real time. Usernya terbatas, dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat karakteristik yang lainnya yang menjadi indikator ini embedded system atau bukan. Nah, seiring waktu di tren perkembangan kecerdasan buatan masuk ke machine learning dan deep learning, tentu bagaimana kalau kita ingin mendeploy hasil training atau model kecerdasan buatan yang kita bikin, anggaplah di machine learning, pada perangkat tertanam ya atau embedded system. Dulu mungkin belum begitu leluasa, tapi saya nyoba 2 tahun lalu mulai menggunakan tools atau platform Edge Impulse dan ini sangat membantu sekali. Jadi kita mentraining model, bisa menggunakan perangkat controller, bisa menggunakan handphone untuk training pertama. Setelah itu kita masukkan ruler engine-nya. Setelah training data, kita compile jadi model diekspor jadi library. Nah, library inilah yang kita gunakan. Anggaplah untuk di Arduino Portenta atau Arduino yang BLE Sense atau yang lain. Nah, tergantung supportnya ada nanti kalau teman-teman bikin akun, login, dan mencoba sendiri. Jadi, bisakah kesimpulannya embedded system gabung dengan machine learning? Bisa, dengan beberapa batasan yang memang apa istilahnya tadi kembali ke fungsi yang spesifik, tapi ini sangat memungkinkan.
Ya, selain library yang sudah ada, misalkan Tiny Machine Learning, tapi juga yang menurut saya powerful bisa menggunakan Edge Impulse. Oke, kita masuk ke WSN. Nah, WSN kalau kita lihat di sebelah kiri tadi disebutkan supersetnya adalah IoT, lalu ada himpunan bagiannya atau subsetnya ada mesin to mesin dan juga wireless sensor network. Jadi, wireless sensor network itu bayangkan kalau kita di rumah memasang beberapa titik sensor suhu kelembaban lalu dia terkoneksi supaya memberitahu titik area panas itu di area mana, dapur, ruang tengah, kamar tidur, garasi, ruang depan, dan lain-lain, tanpa perlu terhubung ke internet. Nah, skema ini bisa kita gunakan untuk area-area tertentu yang tidak selalu membutuhkan koneksi data keluar atau menerima data dari luar. Namun, ketika hasil WSN ini kita hubungkan ke gateway dan itu dikirim ke cloud, artinya nanti ada pemrosesan di cloud, atau sebaliknya sistem kita WSN ini menerima data dari cloud, maka itu sudah masuk ke bagiannya di Internet of Things, ya. Nah, jadi sebelah kanan itu ilustrasi yang lain, itu WSN bisa beberapa bagian, biasanya dia menggunakan skema multi-hop, datanya dilewatkan lewat tetangganya, nitip kirim lah gitu ya, ke tetangga terdekat, nanti tetangganya melewatkan kembali sampai ketemu gateway baru ke cloud. Oke, itu WSN, teman-teman, dan tentunya berkaitan dengan network kita tidak akan jauh dari topologi, ada macam-macam topologinya, tergantung yang disesuaikan kebutuhan di area penempatan, ya di area implementasi dengan beberapa batasan sistem di area itu. Jadi bisa milih yang mana? Ya tadi kalau pengen bisa multi-hop ya jelas mesh, tapi mesh itu kompleksitasnya lumayan tinggi, artinya kebutuhan kalau full mesh ya misalkan, tapi kalau partial mesh lumayan setengahnya. Tapi kalau misalkan pengen agak cepet ya bisa pakai star dengan kompleksitas yang bisa ya teman-teman perhatikan di gambar ini. Baik, berikutnya, apakah ada simulator dan IDE sekaligus? Ada. Jadi teman-teman bisa download namanya CapCarbon. CapCarbon ini free, silakan di-download, install based on Java. Nah, apa keunggulannya? Jadi ini bisa melakukan simulasi bagaimana kita merancang PSN dan juga IoT. Tetapi lebih dari sekedar itu, ini dapat kita memprogram node-nya secara dinamis menggunakan Python atau bahasa bawaannya. Ya, saya biasanya menggunakan Python. Nanti parameter komunikasi, komunikasi antar node, ya, sampai kita dapat mengcombine antara yang virtual dengan yang real. Ini nanti kaitannya ke digital twin. Nah, tapi yang lebih menarik dari sini adalah CapCarbon itu mampu mengenerate Arduino code compatible. Jadi kalau teman-teman mau bikin code di Arduino tetapi ingin simulasikan dulu dengan bantuan GUI visualisasinya, maka bisa memilih CapCarbon terlebih dahulu, lalu nanti ada generate code untuk Arduino. Nah, ini lumayan menarik ya. Jadi bisa membantu walaupun kalau kompleks CapCarbon belum mampu. Oke, terakhir di Internet of Things. Nah, ini mungkin sesuatu yang sudah relatif tidak aneh, teman-teman, ya. Jadi, tapi kita bicara dari arsitektural. Nah, Internet of Things itu bukan sekedar kirim ke internet, terima data, ya, nyalain relay, nanti relaynya dihubungkan ke beban induktif, anggap lampu, pompa, dan lain-lain, atau nyalain sesuatu lah yang mungkin terlihat visual menarik, lampu, ya, terus alarm dan seterusnya. Ya itu boleh secara aktual, tapi kita mulai dari sisi arsitektural. Nah, kenapa ini penting? Karena berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur pendukungnya. Kita bicara di perkotaan, maka arsitektur 2 tier aman. Artinya apa? Kita didukung dengan koneksi jangkauan internet yang relatif stabil dan merata. Mau tethering pun lumayan bagus lah ya, gitu. Jadi kalau kita punya perangkat di level perangkat IoT-nya, kita nyantol ke WiFi, kita tethering, pointing ke cloud. Ya tadi kembali di awal, cloud-nya bisa yang berbayar, yang free ya, itu lain cerita. Tapi dengan skema 2 tier di area urban itu relatif bagus. Tapi kalau kita geser ke rural, anggaplah ke pinggiran Bandung Selatan gitu ya, atau Sumedang Utara ya, atau Bandung Utara gitu ya, kalau di area Bandung itu lumayan, nggak semua area itu memiliki apa istilahnya jangkauan koneksi internet yang merata dan stabil. Maka bisa menggunakan 3 tier. Nah, di sini perlunya edge computing. Edge computing itu paradigma komputasi dengan menggeser skema cloud computing, didekatkan ke sumber data dengan tujuan mereduksi latensi, meningkatkan throughput, terus menjaga keamanan data karena data nggak lama di jaringan dan macam-macam. Nah, artinya ini ada satu area komputasi sendiri ya, tetapi nanti ada plus minusnya. Nah, dan terakhir, kalau kita ingin membangun infrastruktur yang lebih tertib dalam tanda petik ya, supaya
ketika skalabilitasnya bertambah besar, maka kita membangun 4 tier. Dari mulai Internet of Things, layer paling bawah, naik ke Edge Computing, naik ke Fog Computing, baru ke Cloud. Nah, pilihan ini tergantung tadi. Ada batasan sistem, lingkungan, dan juga kebutuhan pengembangan skenario bisnis ya, kalau dikalikan ke bisnisnya. Oke, Internet of Things Framework untuk apa sih? Jadi kalau kita bicara di programming, teman-teman menggunakan pemrograman di web, desktop, mobile, bahkan di embedded system, kita menggunakan framework. Arduino tuh kita luruskan, itu bukan bahasa pemrograman, tapi framework untuk embedded system ataupun IoT sebagian ya. Nah, bahasa pemrogramannya C++. Nah, begitupun kalau kita di web misalkan pakai Laravel ya, pakai Y atau yang lain. Ya, kita di desktop misalkan pakai .NET. Ya, kalau di mobile misalkan pakai Flutter dan yang lain-lain ya, teman-teman banyak. Nah, di Internet of Things sendiri banyak. Jadi posisi framework itu untuk apa sih? Sebetulnya lebih memudahkan, dalam tanda petik memudahkan ketika kita membangun sebuah sistem yang nantinya bisa dikembangkan dengan leluasa. Dalam artian kalau nambah perangkat, nambah konten, interkoneksinya banyak, itu tidak harus bongkar lagi dari awal. Nah, dengan framework ini, manajemen perangkat, manajemen hubungan antar perangkat, manajemen data yang masuk bisa lewat skema publish, subscribe, dan macam-macam sudah difasilitasi gitu. Nah, itu yang memudahkan developer bisa mengembangkan sistemnya lebih banyak dan concern ke fungsional atau ke fitur atau ke keunggulan sistemnya. Jadi bukan ngoprek sesuatu yang fundamental kembali. Itu tujuannya framework ya, dan ini sebagian besar sudah banyak ya, teman-teman bisa lihat di sini. Yang paling umum untuk pemula, mohon maaf, biasanya menggunakan ThingSpeak, walaupun kalau versi menengah ke atasnya bisa combine dengan MATLAB bawaannya, itu juga sudah cukup bagus ya. Oke. Nah, selain itu yang pernah saya gunakan dan rekomendasikan adalah menggunakan Thingsboard. Ini pun bagus teman-teman. Jadi di Thingsboard ini juga apa yang menjadi keunggulannya, di sini tuh sudah disediain templating gitu. Jadi kalau kita login, sudah dikasih opsi, kamu mau bikin apa sih? Sistem smart energy, smart farming, atau yang lain. Sehingga default template untuk GUI-nya ya, termasuk manajemen data, perangkat dan datanya sudah difasilitasi dan didekatkan sedekat mungkin dengan kebutuhan di area proses bisnis tersebut. Misalkan kalau smart metering ya urusan pencatatan meter, pengukuran, dan telemetri dan seterusnya. Nah, ini yang bagian aktual bagaimana kalau kita menggunakan framework. Tadi kembali ada yang free, ada yang setengah free, ada yang berbayar. Silakan teman-teman mencoba sendiri. Baik, apa implementasi di area pertanian? Nah, tren pertanian di era industri 4.0 itu sangat sangat menarik gitu untuk kita bicarakan karena dominan IoT, cyber physical system, terus digital twin dan macam-macam sampai ke machine learning itu punya peran penting di sini. Mungkin robotik juga masuk ya. Nah, contoh di sini ada 4 area, yang atas kiri adalah robotik, autonomous self driving untuk pengolahan tanah ya, bisa ke planting, penanaman dan lain-lain. Yang kanan untuk cattle monitoring, ternak gitu ya, monitoring pertumbuhan, tingkat kesehatan dan seterusnya. Yang kiri bawah itu drone untuk pemetaan biasanya ya, untuk surveyor atau yang lainnya, bisa juga pemupukan, penyiraman. Dan paling kanan biasanya untuk monitoring di kondisi tanah ya, unsur haranya, terus kapan dia boleh ditanam kembali, apa sarannya kalau ditanam A pindah ke B dan macam-macam. Nah, jadi kalau kita bicara di implementasinya atau use case di agriculture, ini sangat luas dan masih terbuka untuk diimplementasikan di Indonesia. Baik teman-teman, ini yang sudah pernah dicobakan, jadi ini contoh studi kasus ya, nanti dibahas terpisah kali ya, di video terpisah. Karena ini demo, saya menggunakan ESP32 yang sudah di-embed dengan LoRa, lalu ngirim ke AWS, ya menggunakan protokol MQTT. Nah, MQTT sendiri sebuah protokol pesan yang sifatnya publish dan subscribe. Jadi nge-publish topik apa dan kita pun bisa nge-listen hanya pada topik itu dengan cara men-subscribe. Dan ini ada memiliki keunggulan lewat QoS 0-2. Artinya apa? Ada keterjaminan pesan itu nyampe, walaupun nyampe langsung, nyampainya lambat, atau nyampainya harus berulang kali dikirim. Sementara itu dulu, nanti kita lanjutkan di sesi ngoprek dan live demo di video yang lainnya. Jika dirasa ada manfaatnya, silahkan di like, subscribe, dan share. Dan tolong di komen juga ya. Mohon maaf jika ada yang salah, kurang tepat. Terima kasih teman-teman sekalian. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.